Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dosen yang saya banggakan, kembali lagi dengan saya di channel saya. Kali ini saya mau menginformasikan terkait dengan hasil rapat Komisi 10 DPR RI. Dalam hal ini adalah rapat kerja dengan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi terkait dengan isu pendidikan tinggi. Khususnya dalam video ini saya hanya mengambil sebagian kecil potongan video yang hasil rapat dengan anggota DPR RI itu dengan Menteri Pendidikan, khususnya membahas tentang kuota mahasiswa dan dosen PNS yang terjadi ketimpangan ketika misalnya banyak sekali PTN-PTN saat ini itu sepertinya tidak memberikan batasan dalam penerimaan mahasiswa baru. Nah, ini banyak yang kemudian mengeluhkan hal tersebut ya, terutama untuk PTS-PTS, karena kalau misalnya ini dilakukan secara terus-menerus, maka dalam waktu 2 atau 3 tahun ke depan banyak PTS-PTS yang akan gulung tikar. Nah, ini yang kemudian kalau saat ini tidak dicegah, maka akan terus berlanjut dan menyebabkan terjadinya ketimpangan pendidikan di Indonesia. Dan Bapak Ibu bisa menilai sendiri ya sebenarnya seperti apa jawaban Pak Menteri. Nanti saya akan sertakan potongan videonya dalam setiap sesi dari video saya ini ya. Baik, yang sebelum kita membahas lebih dalam Bapak Ibu dosen, saya mau menginformasikan bahwa bagi Bapak Ibu dosen yang kesulitan untuk menulis artikel ilmiah yang dipublikasikan di jurnal internasional, jurnal nasional, ataupun membuat buku ataupun kegiatan Tridharma yang lain, Bapak Ibu bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan di setiap deskripsi dari video saya. Pantau juga Instagram dan Facebook saya, karena setiap kali ada aktivitas kegiatan workshop penulisan artikel, biasanya saya submitnya di situ ya. Baik Bapak Ibu, ini seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa yang pertama itu ada ketimpangan kuota mahasiswa baru antara PTN dan PTS. Saya kira Bapak Ibu ini sudah tahu ya akan informasi tersebut. Nanti saya akan tetap pada menit-menit kesekian saya akan menampilkan potongan-potongan video dari hasil rapat tersebut. Jadi Bapak Ibu saya harap bisa menyaksikan video ini ya dari awal sampai akhir gitu. Nah, Bapak Ibu tahu ya tentunya bahwa di sistem pendidikan kita di Indonesia itu tidak sehat ya, mau berganti menteri berapapun, kalau setiap kali pergantian menteri kemudian memiliki kebijakan yang baru ya, dan bukan berarti yang lama tidak bisa dipakai gitu ya. Saya memahami betul bahwa setiap kali pergantian menteri itu pasti mereka memiliki ide-ide yang cemerlang gitu ya, tetapi harus juga diimbangi dengan kondisi di lapangan apa yang terjadi saat ini. Nah, kalau saya melihat secara sepintas dari video tersebut di sesi akhir ya, dari jawaban dari Pak Menteri, sebenarnya ternyata Pak Menteri itu sudah mengirimkan surat yang mungkin sekelas seperti surat teguran lah kepada PTN-PTN yang bisa dikatakan tidak memiliki batasan untuk merekrut atau menerima mahasiswa baru ini. Artinya Pak Menteri itu sudah memberikan warning bahwa PTS harus juga diberikan kesempatan. Tetapi kalau hanya sekedar surat tanpa adanya punishment yang jelas, maka ini tidak akan pernah digubris oleh PTN. Menurut saya seperti itu ya. Karena berbeda sekali ya, saya tetap selalu akan membandingkan dengan universitas yang ada di luar negeri. Karena kalau di luar negeri itu udah ketika misalnya serentak semua penerimaan, baik itu PTN dan PTS, ya udah mereka selesai gitu ya, tanpa harus membanding-bandingkan antara PTN dan PTS. Memang kualitasnya tidak jauh beda sebenarnya kalau antara PTS dan PTN di luar negeri gitu. Nah, di Indonesia itu semestinya harus memperbaiki dulu kualitasnya. Nah, kita itu sebenarnya ada beberapa PTS yang sebenarnya ada beberapa PTN itu masih menjaga kualitasnya dibandingkan dengan kuantitas. Nah, ini yang terjadi sangat-sangat miris sekali ya. Jadi kalau kita dilihat di sini, sebenarnya banyak sekali PTS-PTS itu yang memiliki akreditasi unggul ya, tetapi masalahnya mereka kekurangan akan mahasiswa baru. Nah,
salah satu penyebab utamanya itu adalah penerimaan mahasiswa baru secara masif oleh perguruan tinggi negeri. Nah, bahkan ya disebutkan di salah satu perguruan tinggi yang ada di Jawa Timur itu bisa menerima mahasiswa itu lebih dari 30.000 mahasiswa dalam 1 tahun ajaran. Nah, kondisi ini itu mengerus porsi mahasiswa untuk PTS. Nah, karena banyak calon mahasiswa itu lebih memilih PTN terlepas dari kualitas atau akreditasi dari PTS. Nah, karena memang mayoritas atau pola pikir masyarakat kita itu adalah selalu PTN, PTN, dan PTN gitu ya. Ya memang agak sedikit wajar ya, karena memang terjadi ketimpangan yang sangat jauh antara kualitas PTN sama PTS. Nah, di Indonesia itu tidak mau memperbaiki itu dulu gitu. Nah, PTS pada akhirnya ini menjadi penerima lemparan calon mahasiswa ya. Jadi kalau saya kira dosen-dosen PTS pasti tahu ya bahwa istilah bahwa PTN itu cuma angkat kaki saja itu mahasiswa datang. Itu berbeda dengan PTS. PTS itu harus berkoar-koar di antara sekolah, pergi ke sekolah, sekolah dan ke sekolah. Itu belum tentu juga ketika mereka promosi ke sekolah-sekolah itu, SMA, SMK itu, ataupun madrasah dan lain sebagainya, itu bukan berarti secara serta-merta semuanya akan kuliah di PTS gitu. Nah, kalau di PTN itu biasanya diistilahkan sama teman-teman dosen di PTS itu adalah mereka itu tidak perlu harus promosi, angkat kaki pun itu, ongkang-ongkang pun itu mahasiswa pasti akan datang ke PTN. Nah, itu yang menjadi sudah menjadi kebiasaan ya di Indonesia. Nah, ini harus diperbaiki. Nah, oleh karena itu, jikalau ini dilakukan secara terus-menerus, maka resiko PTS gulung tikar jika tidak ada kebijakan pengendalian. Nah, kalau saya lihat di jawaban dari Pak Menteri itu seperti yang saya sudah sebutkan, ternyata Pak Menteri itu sudah mengirimkan surat untuk melakukan sampai akhir Juli ya gitu ya. Tetapi kalau menurut saya kalau sampai akhir Juli itu sudah terlalu lewat gitu. Sudah terlalu lewat. Kalau menurut saya ya seperti itu. Dan itu pasti disetujui oleh teman-teman PTS ya. Nah, saya mendapatkan beberapa laporan dari hasil rapat komisi hasil rapat ya komisi itu, memang banyak sekali yang dikeluhkan oleh teman-teman PTS gitu. Nah, analisis prevensi publik terhadap status negeri itu menjadi magnet utama di Indonesia, bukan lagi akreditasi atau kualitas seperti itu ya. Jadi mau akreditasinya tidak unggul, bahkan baru buka jurusan saja di PTN yang belum terakreditasi itu jumlah mahasiswanya bisa meluap-luap gitu karena ada magnet di negeri gitu ya. Nah, PTS itu menjadi penerima lemparan. Artinya mereka hanya mendapatkan mahasiswa yang tidak diterima di PTN. Nah, kalau kita lihat ya skema kalau di tahun 2024 itu kalau saya tidak salah, jalur mandiri itu hanya cuma satu. Nah, sekarang itu hampir semua PTN itu membuka jalur mandiri yang gelombang kedua. Nah, gitu. Nah, hal ini kalau jika tidak diatur itu akan menyebabkan PTS itu gulung tikar secara bertahap. Nah, kemudian ada usulan batasan kuota dan evaluasi SPMB ya. SPMB di sini usulan kebijakannya itu di mana pemerintah diminta menetapkan batasan maksimal penerimaan mahasiswa baru untuk semua PTN, khususnya PTN yang berbadan hukum. Kemudian mengevaluasi sistem seleksi masuk perguruan tinggi SPMB termasuk jalur mandiri perlu segera dilakukan agar tidak mematikan eksistensi dari PTS. Nah, rasio dosen dan mahasiswa, kemudian sarana, kualitas pembelajaran itu juga harus menjadi pertimbangan utama. Jadi, masyarakat juga harus sadar, mahasiswa juga harus sadar bahwa ketika menerima mahasiswa yang baru, ya pemerintah itu harus juga mengecek ya rasio dosen mahasiswa, rasio antara dosen dan mahasiswa. Jangan sampai terjadi ketimpangan yang cukup jauh gitu ya. Karena setiap kali akreditasi biasanya PTS itu mati-matian untuk menselaraskan antara rasio dosen dan mahasiswa. Ya, biar nanti imbang lah gitu. Nah, tetapi kalau kita lihat ya di PTN, itu sepertinya hal ini tidak terlalu menjadi pertimbangan gitu. Ya, pokoknya mereka paling banyak menerima mahasiswa. Nah, itu seakan-akan menjadi lebih superior gitu. Nah, sehingga menyampingkan yang namanya
kualitas, mereka lebih memikirkan tentang kuantitas. Sebenarnya kalau kita lihat ya dari YouTube yang pengamat-pengamat pendidikan itu sudah banyak yang membahas ini. Jadi kalau dilakukan semacam ini itu tidak akan pernah sehat sistem pendidikan kita. Kita berharap ya bahwa rasio dosen dan mahasiswa, kemudian kesiapan infrastruktur dan lain sebagainya itu tetap harus ideal. Jadi kita juga harus memperhatikan hal tersebut. Jangan hanya cuma menerima gitu. Coba Bapak Ibu saksikan ya potongan video dari salah satu fraksi di tersebut ini. Saya ingin menyoroti beberapa hal penting dalam pembahasan laporan keuangan pemerintah pusat tahun anggaran 2024, khususnya dalam sektor pendidikan tinggi. Kami mendapat laporan persoalan ketimpangan kuota penerimaan mahasiswa baru antara perguruan tinggi negeri dan swasta. Di Surabaya terdapat banyak kampus swasta berkualitas dengan akreditasi unggul dan rekam jejak yang baik, namun mengalami kekurangan mahasiswa. Hal ini terjadi karena salah satu perguruan tinggi negeri membuka penerimaan mahasiswa baru dalam jumlah yang sangat besar, bahkan melebihi dari 30.000 orang dalam 1 tahun ajaran. Kami mendorong agar kementerian dapat menetapkan batas maksimal jumlah mahasiswa baru yang boleh diterima oleh perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, khususnya perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Kebijakan ini penting untuk memastikan rasio dosen dan mahasiswa tetap ideal, serta memperhatikan ketersediaan sarana dan prasarana kampus yang memadai demi menjaga kualitas pembelajaran. Apalagi berdasarkan data semester 1 2025, realisasi belanja negara kementerian baru mencapai 94,59% dari pagu. Dan bahkan sejumlah program prioritas nasional realisasinya masih sangat rendah, seperti pemerataan wilayah, hanya 48,72%, revolusi mental dan kebudayaan hanya 37,81%, dan program infrastruktur pendidikan tinggi dan PHLN dan SBSN justru baru berjalan di bawah 10%. Meskipun sudah ada kontrak kerja, ini menunjukkan adanya ketimpangan antara perluasan kuota dan kesiapan infrastruktur yang belum sepenuhnya teratasi. Selain itu, kami juga menerima laporan dari kampus swasta yang telah membiayai studi lanjut bagi dosen-dosennya, termasuk ke jenjang S2 dan S3. Namun, setelah lulus, dosen-dosen itu justru direkrut oleh perguruan tinggi negeri. Ini tentu menjadi ironi tersendiri, karena perguruan tinggi swasta yang telah berinvestasi dalam peningkatan mutu SDM justru kehilangan aset strategisnya. Maka kami meminta agar kementerian menyusun mekanisme perlindungan dan afirmasi untuk perguruan tinggi swasta, misalnya melalui skema kontrak ikatan dinas atau insentif SDM berbasis kinerja institusi. Isu ini semakin mendesak bila kita merujuk data dalam bahan rapat. Realisasi program peningkatan mutu dosen, magang mahasiswa, dan pembelajaran internasional masih jauh dari target, serta dana riset yang belum terserap secara optimal. Padahal program-program ini esensial dalam memperkuat daya saing pendidikan tinggi Indonesia. Jika perguruan tinggi swasta yang memiliki potensi justru terus kehilangan sumber daya manusianya, maka misi pemerataan mutu pendidikan akan sulit tercapai. Kami ingin menekankan bahwa kebijakan anggaran pendidikan tinggi ke depan tidak boleh semata-mata dibangun dengan logika kuantitas dan status kelembagaan, melainkan harus berorientasi pada kualitas, keadilan, dan kontribusi terhadap pembangunan bangsa. Pemerintah perlu memperkuat mekanisme tata kelola pendidikan tinggi yang lebih berimbang antara negeri dan swasta, dengan memperhatikan kondisi real dan kebutuhan di daerah. Demikian, terima kasih. Nah, berikutnya Bapak Ibu, ini adalah realisasi anggaran dan ketimpangan infrastruktur ya, di mana realisasi belanja kementerian per semester 1 tahun di 2025 itu baru mencapai 94,59% dari pagu. Nah, beberapa program prioritas nasional bahkan sangat rendah. Misalnya pemetaan wilayah itu hanya cuma mencapai 48,72%. Revolusi mental dan kebudayaan itu hanya mencapai 37,81%. Infrastruktur pendidikan tinggi termasuk misalnya PHLN dan SBSN itu kurang dari 10%. Meski kontrak sudah ditandatangani. Jadi artinya waktu itu kementerian itu sudah meminta keuangan, tetapi realisasinya hingga 1 semester di tahun 2025 ini jauh dari harapan ya, seperti itu. Nah, implikasinya
ketimpangan ini menunjukkan bahwa peningkatan kuota mahasiswa itu belum didukung oleh kesiapan infrastruktur kampus dan pemerataan wilayah. Nah, kementerian itu dianggap kurang progresif dalam menyesuaikan program ekspansi akses pendidikan tinggi dengan dukungan infrastruktur dan kualitas. Nah, selanjutnya itu adalah yang paling menarik itu adalah eksodus dosen swasta ke negeri ya, yang kemudian diterima menjadi entah itu P3K ataupun PNS ya. Apalagi sekarang itu ada akselerasi ya, dari P3K menjadi PNS tanpa harus melalui tes lagi semacamnya. Jadi yang disampaikan oleh salah satu fraksi tersebut itu menyebutkan bahwa banyak dosen PTS yang selama studinya atau selama menjadi dosen di PTS tersebut itu dibiayai oleh kampusnya sendiri. Namun ketika dosen tersebut itu tidak mendapatkan bayaran mungkin atau hospitalisasi ya, hospitality itu tidak sesuai dengan keinginannya, sehingga dosen tersebut memutuskan untuk mencari atau melakukan tes P3K ataupun PNS, dan justru itu direkrut oleh PTN setelah lulus melalui mekanisme P3K ataupun menjadi PNS gitu ya. Nah, ini tentunya menciptakan kerugian strategis bagi PTS ya, karena SDM yang telah diinvestasikan itu berpindah ke institusi lain. Nah, relasi kerja antara dosen dan institusi swasta itu sangat longgar sehingga mereka bebas pindah ke tempat yang lain. Jadi kalau dikatakan jujur, itu realisasi dosen swasta dengan PTS itu sangat lemah ya. Tidak ada ikatan yang begitu kuat gitu. Dan kita tidak bisa melarang ya, artinya yayasan itu tidak bisa melarang karena hak ini merupakan hak dari teman-teman dosen untuk mencari penghidupan yang lebih layak, yang lebih layak ya. Nah, di situ disampaikan usulan bahwa kementerian itu diminta menyusun mekanisme perlindungan SDM PTS melalui skema kontrak ikatan dinas misalnya, kemudian insentif SDM berbasis kinerja institusi, atau penugasan ulang model DPK ya, atau yang disebut dengan dosen PNS dipekerjakan di PTS seperti era sebelumnya. Jadi terakhir kali perekrutan dosen PNS di kampus swasta atau yang disebut dengan dosen DPK itu ternyata terakhir kalinya itu 2010 gitu. Nah, sampai sekarang itu sudah tidak ada lagi mekanisme tersebut. Nah, mungkin ya kalau bisa dikembalikan ke zaman sebelumnya, ada penugasan DPK atau dosen PNS yang di PTS itu akan membantu kehidupan teman-teman PTS seperti itu. Coba kita lihat ya pada video ini ya. Yang kedua, tetap saya suarakan nih Pak Menteri. Pertama soal SPMB tadi mempertegas lagi nih ya. Kalau kebijakan ini tidak segera diambil sehari ini, saya khawatir 2, 3, 4 tahun ke depan PTS pada gulung tikar. Tadi sudah ada data dari sahabat saya, Bu Lita. Ternyata status akreditasi unggul atau baik sekali itu tidak linear dengan penerimaan mahasiswa baru. Karena yang dilihat mereka bukan soal akreditasinya ternyata, tetapi di sini masih lebih pada status kenegeriannya. Nah, ini emang yang harus jadi tata adalah soal perguruan tinggi negeri, Pak Menteri. Kalau swasta problemnya nunggu lemparan sebetulnya. Sehebat apapun swasta itu, biasa mereka tetap akan milih yang negeri dulu. Itu status itu bagi mereka magnetnya kira-kira gitu. Oleh karena itu, saya berharap ini evaluasi tahun 2004, ya kita di angka-angka, tapi 2025 adalah sekarang sedang berjalan. Harapannya adalah 2026 ke depan harus ada kebijakan yang menyeluruh dan adil untuk teman-teman perguruan tinggi swasta ini, supaya mendapatkan kebahagiaan murid, kira-kira gitu. Walaupun hari ini teriak-teriak para teman-teman di SMA, SLTA juga sama kasusnya sebetulnya. Nah, itu yang pertama, soal SPMB, soal waktunya, soal jalurnya, soal mandiri. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Yang kedua soal DPK, soal dosen. Tadi sudah disinggung. Dosen hari ini eksodus, Pak Menteri. Pindah rame-rame dari perguruan tinggi swasta ke negeri karena diterima oleh perguruan tinggi negeri dengan status P3K rame-ramenya. Namun ini harus ada pengaturan. Jika memang dimungkinkan dari sisi aturannya, saya berharap ini kembali lagi ke zaman sebelumnya. Waktu itu ada penugasan namanya DPK, dosen diperbantukan. Jika itu diperkenankan, saya kira itu sama saja membantu kelancaran hidupnya para teman-teman PTS. Karena jujur saja lemah hubungannya antara dosen swasta itu dengan PTS ini, lemah hubungannya. Relasinya sangat lemah.
Dan kita tidak bisa melarang karena itu adalah hak mereka untuk mencari penghidupan yang lebih, kira-kira begitu. Nah, oleh karena ini perlu diatur, prinsipnya mereka mengabdi di mana saja, baik di negeri atau di swasta, prinsipnya adalah mengabdi pada negara Indonesia Raya ini. Nah, selanjutnya itu adalah penekanan filosofi dan arah kebijakan ya. Jadi, kebijakan pendidikan tinggi yang tidak boleh dibangun bukan hanya semata-mata berdasarkan logika kuantitas atau jumlah mahasiswa dan status kelembagaan, dalam hal ini adalah negeri dan swasta gitu. Nah, tetapi yang harus diprioritaskan itu adalah harus berorientasi pada kualitas pembelajaran, kemudian keadilan antara institusi, sama kontribusi terhadap pembangunan nasional. Jadi baik dosen PNS, dosen PTN maupun dosen di PTS itu memiliki tugas yang sama, ya, artinya berkontribusi terhadap pembangunan nasional. Nah, oleh karena itu, pemerintah perlu menyusun ulang mekanisme tata kelola pendidikan tinggi yang lebih adil dan seimbang antara PTN dan PTS dengan memperhatikan realitas dan kebutuhan di daerah, ya. Jadi kalau saya simpulkan ya, bahwa isu utama itu adalah berkaitan dengan ketimpangan kuota mahasiswa dan eksodus dosen dari PTS ke PTN. Kemudian dampaknya itu berakibat bahwa PTS itu kekurangan mahasiswa dan kehilangan sumber daya unggul. Nah, data pendukung dalam hal ini ada realisasi anggaran masih rendah untuk infrastruktur dan mutu SDM. Nah, solusi yang diusulkan itu adalah harus ada batas kuota untuk PTN dalam menerima mahasiswa, kemudian ada skema dosen DPK, kemudian ada afirmasi PTS dan evaluasi SPMB ya. Dan filosofi kebijakannya itu bangun sistem yang adil, berkualitas dan prokontribusi pembangunan bangsa. Saya kira seperti itu Bapak Ibu informasi yang bisa saya sampaikan. Nanti lebih jelasnya untuk update-update yang lain saya akan sampaikan pada next video. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.